Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat sore. Kedengeran nggak ini suara kita nih? Apakah terdengar? Selamat Selamat sore sore. semuanya. Kembali lagi di live Zoom bersama aku dan Mbak Dora dan Yes. nanti kita juga akan ditemani oleh kakak sound engineer kami. Apakah terdengar nih suaranya teman-teman? Kalau misalnya suaranya kurang terdengar nanti bisa komen-komen ya, Kak Mm-mm. kecil. Oke, Kan berarti ini tadi, sudah aman nih. Oke, sebelum kita mulai live hari ini, topik pembahasan hari ini kita akan sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. yes. Terdengar Kak, jelas Kak? Oke, Sip. mantap. Oke, boleh nih kakak-kakak temennya, kakak-kakak temennya, kakak semuanya bisa open mic mungkin. Halo Kakak Vera Indiani, selamat bergabung Kakak Vera. Kita absen kali ya. Di sini sudah lumayan banyak nih yang Mm. join di live Zoom pada sore hari ini. Memang live Zoom itu sangat ditunggu-tunggu oleh para votizen ya, Yes, dan karena ternyata seru. betul bisa langsung nanya-nanya, bisa langsung kita jawab, terus Mm-mm. praktek Yes, kayak betul. kemarin gitu. Kalau hari ini kita mau belajar apa nih, Gap? Nah, hari ini kita akan belajar tentang editing nih, mixing dan mastering voice over. Karena banyak Hmm. banget yang bertanya, Kak gimana sih caranya ngedit supaya suaranya jernih lah, Ya. terus apa namanya, bisa terdengar kayak profesional gitu, padahal cuma Mm-mm. rekaman di HP ataupun di mana kayak gitu. Kalah pentingnya nih editing-editing ini. Mm-mm. Nggak cuma ngerekam atau kita ngolah suara aja, tapi bagaimana Yes, kita harus membersihkan noise-noise. betul. Nanti kalau misalnya salah gimana harus nyambungnya gitu. Betul sekali, apalagi untuk teman-teman semua yang mungkin rekaman voice overnya tuh di rumah gitu kan Rekaman ya, sendiri ya. betul rekaman sendiri. Ini bisa banget nih jadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Oke. Gitu. Boleh nih teman-teman semuanya, sapa-sapa dulu ada Kak Putri. Halo Kakak Putri. BTW Kak Putri ini baru ikut Zoom pertama kali atau sebelumnya udah pernah Kak? Halo Kakak Putri. Nggak usah malu teman-teman ya. Mungkin pada malu kali ya. Lalu ada Kak Sandi Muhammad. Kak Putri baru pertama Kak. Oh, Hmm. oh, oke. Eh, Atau apakah ada dari yang minggu lalu ikut nah, dubbing kita di sini? Ikut lagi? yes. Jadi minggu lalu tuh kita Zoom dubbing ya teman-teman ya. Ya. Siapa tahu nih teman-teman kecanduan ikut Zoom. Jadi ikut 2 kali sama yang ini. Apakah ada dari ratusan yang sudah Nah, join? ratusan OTW ribuan. Ya, apakah sudah ada nih? Hmm. Kemarin kan rekaman yang rekam sound engineer, yang edit Mm-mm. sound engineer juga. Nah, minggu Ya, ini kita akan belajar mengedit sendiri. yes, betul. Dubbing sendiri, edit sendiri. Ya, ada tidak ada tidak. Kak Ain ini apakah tuh kemarin ikut ya? Kayak Kayak kemarin, familiar sama ini kan? kayak ada nama Familiar Kak sama Aini. kucingnya nih. Betul kan, betul Kak Aini kemarin ikut. Wow, wow, wow. Besok bisa editing sendiri nih, Kak ini nih. Keren banget. Baru join Kak. Oh, Kak Jen, JKT baru join. Kak Sandi juga baru pertama. Hmm, Wow, kayaknya banyak peserta baru ya di iya, sini ya. betul. Oke, ih lucu banget Kakak Sandi. Tadi pakai Tiba-tiba, jadi kucing. Oke, kita mungkin kenalan dulu nih sama kakak-kakak sound engineer kita hmm, yang akan nanti menerangkan materi ya. ya, Boleh kakak sound engineer kami ada Mas Anin dan Kabian, boleh on oke. cam? Halo. Mana nih? Oh deh, Wih, tampan dan menawan. tampan serta rupawan. Halo, halo. Tes tes dulu Halo. dong. Tes tes dulu nih, Mas Anin dan Kak Bian nih. Halo, selamat sore. Tidak terdengar, mohon maaf nih Kak Anin dan Mas Bian. Suaranya belum masuk. Ini, Mas. Hmm. Apakah masih di mute? Coba. Halo, Sip. Halo? belum masuk. Di Tiga. aku tidak terdengar. Loh. Mbak Dora sudah kah? Oh, kurang ini. Mic-nya. Oh, oke oke. Udah, sip, sip. Ah, masuk nggak nih? Nah, Masuk, masuk. aman. Oh, oke, oke. Colokannya Gaby aja yang kurang. Ternyata colokan saya ya. Ah, gimana Gaby ini? Parah. Oke. Aduh, Gimana nih Mas Anin Kak Bian nih?
Zoom hari ini. Kita mau belajar basic editing ya sama mixing, mastering gitu deh nanti. Jadi teman-teman bisa belajar bareng kita di sini, terus nanti bisa Mm-mm. teman-teman catat atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman langsung tanyain aja. Mm-mm. Jadi nanti ikutin prosesnya dari awal sampai akhir sampai ke bagian mastering gitu teman-teman. Oke? Oke, Oke. Wah, ada Kak Veronica kayaknya juga kemarin ikut. Siap, Kak, siap. Saya ikut cara pasif karena jaga anak nggak apa-apa. boleh. Tak apa, Kak. Kita Takut, takut. santai saja. Oke. Langsung aja Oke, dimulai, Kak. mm-mm. Langsung aja, silakan. Kakak-kakak Sun Engineer. Oke, langsung aja. Jadi kita di sini bakal nge-share screen ya teman-teman, share screen. Kita menggunakan DAW-nya Reaper. Jadi kalau teman-teman bukan Reaper gitu misalnya atau yang lain pun nggak ada masalah karena semua basicnya sama sebenarnya teman-teman. Semua DAW itu sama sih sebenarnya. Mau Reaper atau mau yang lain tuh sama. Jadi kita mempelajari basic-basicnya aja. Bagaimana yang harus kita lakukan untuk nge-mixin dan mastering sebuah voice over. Oke, langsung aja Hmm. kita share. Kita menggunakan Reaper di sini. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Udah keluar di tempat teman-teman. Oke ya, udah keluar ya harusnya ya. Jadi kita di sini mau melakukan ini juga apa namanya sesi rekaman dulu. Jadi kita bakal ngerekam dulu di sini sama Kak Amal di sini. Terus hasil dari yang rekaman ini akan kita edit bersama. Langkah-langkahnya gimana sih yang harus kita lakukan untuk ngedit sebuah voice over. Eh, Minta tolong mungkin ke Kak Putri, mic-nya bisa di-mute dulu Kak Putri karena kita mau sesi rekaman. Yes, oke, thank you Kak Putri. Oke, kita mulai aja ya Kak Bian. Oke, boleh. Oke, sebelum kita rekaman mulai nih teman-teman, kita mau jelasin dulu. Jadi rekaman sampel untuk voice over itu tips and tricks agar audionya jernih dan jelas tuh. Apa aja coba Bian? Kita kasih sedikit. Oke, tips and trick biar jelas ya. Hmm, Pertama, kita harus pastiin dulu kalau ruangan di sekitar kita itu kondusif atau sepi. Jadi biar nggak ada noise yang masuk ke dalam mic. betul. Nah, terus pastikan juga ruangan kita itu tidak bergema. Nah, gimana sih caranya biar tidak bergema? Bisa pakai peredam suara atau enggak kalau ini ruangannya jangan kosong banget lah, ada barangnya. Ya. Jadi suaranya tuh nggak mantul dari tembok. Jadi kalau misalnya ada kasur bisa suaranya tuh bisa keserap sama si kasur itu. Mau kasur, lemari Ah, atau apa yang penting nggak bebas. bukan ruangan Ah, kosong ya bukan teman-teman. ruangan kosong Hmm. begitu. Terus yang Tiga. ketiga kita bisa pakai yang namanya pop filter di mic. Nah, pop filter tuh kayak begini nih. Nah, yang ada di mic itu buat ngurangin suara biasanya ada eh, plosive gitu biasanya suaranya tuh kayak di huruf. Oh ini ya. Atau ini Ah, bentuknya itu nih. ini Nah nih ini nih nih. teman-teman. nih. Gitu. Nah, itu buat ngurangin suara biasanya di huruf P, B, terus D gitu-gitu. Biasanya suara itu deh deh gitu loh. Nah, begitu teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman mempunyai alat rekam yang standar aja, maksudnya yang biasa, bukan yang profesional, tapi seenggaknya ada mic atau teman-teman untuk rekaman di DAW kan biasanya tetap menggunakan soundcard ya, soundcard atau audio interface itu tuh teman-teman nggak usah yang profesional-profesional banget tuh nggak masalah, aman aja. Yang penting adalah seenggaknya untuk menghasilkan input yang bagus gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Langsung aja lanjut. Itu ada pertanyaan dari Kak Jen. Tadi nama aplikasinya kalau kita menggunakan DAW Reaper, Kak Jen. Kita ketik aja itu Reaper. Yes. Itu nggak berat juga. DAW-nya juga simple interface-nya. Kalau teman-teman mau coba silahkan bisa di-download aja. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke sesi rekaman ya. Sesi rekaman untuk belajar editingnya. Kita di sini ada Kak Amal. Mana suara Kak Amal nih? Halo. Situ aja, Mak. Salah ya. Halo. Mungkin mau on cam dulu. Kak Amal mau on cam dulu nggak tuh? Tuh, mana yang sih yang namanya Kak Amal? Nah, itu dia. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke. Oke. Oke, Mama. Oke, siap.
Audio roll. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo Voiceover. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk voiceover. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Oke. Nah, itu tadi Halo, selamat datang. rekaman simple ya. Simple, cuma mari kita di sini mengolah apa yang udah kita rekam di sini nih. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum kita mulai masuk ke materi mixing kita, teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung aja ini ya, apa namanya? Ngacung apa sih namanya? Angkat tangan di Zoom. Bahasa Jawa banget ya, Mas Anin, ngacung. Ngacung, iya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita sambil lanjut dulu teman-teman. Kita sekarang masuk ke materi untuk editing. Mulai masuk ke mixing. Gitu ya. Izin nanya Kak. Oke, gimana? Kak Rizky ya? Iya. Iya. Itu dari mikrofon tadi ke DAW-nya itu kalau di sana pakai mixer ya. Kalau misalkan cuma kayak audio interface atau apa yang langsung ke laptop gitu, itu apakah ngaruh nggak sih ke depannya? Oh, ini Kak Rizky pakainya audio interface langsung masuk ke laptop gitu kan? Iya, betul. Berarti mic-nya langsung masuk ke audio interface. Itu aman, Kak Rizky. Nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya. Jadi Kak Rizky mau pakai mixer atau mau pakai audio interface itu sebenarnya sama fungsinya. Cuma kalau mixer itu dia lebih kompleks, lebih banyak pengaturan manualnya di situ. Cuma kalau audio interface itu lebih ngaturnya di dalam DAW-nya. Jadi lebih ke digital. Jadi sebenarnya intinya sama aja, Kak Rizky. Oke, lanjut. Yes, oke. Oke, lanjut Kak Bian. Oke, lanjut. Jadi setelah kita sesi rekaman, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih apa habis rekaman tuh biasanya kita ngapain gitu? Ngapain tuh Kak Bian? Jadi setelah rekaman tuh biasanya kita pastiin dulu nih si suaranya bersih. Jadi biar dia tidak ada noise. Kalau misalnya kita langsung dari mic gitu kan biasanya kemungkinan noise-nya kecil banget ya. Cuman kalau misalnya ada noise banget nanti kita di akhir ada gimana penjelasannya. Oke, yang pertama kita pastiin ini ada wave. Di sini kan pasti suara mulai di sebelah sini. Halo, selamat datang. Nah, berarti yang sebelumnya ini kan kita nggak kepake tuh. Nah, kita bisa buang aja karena tidak kepake. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, itu berarti setelah dipotong depannya itu teman-teman dikasih jeda beberapa detik sih untuk memulai. Jadi nggak langsung di play itu langsung mulai suara. Itu penting juga ya di voiceover teman-teman. Jadi kasih berapa detik lah. Misalnya itu berarti dikasih berapa detik? 1 detik ya Kak Bian ya. Oke, berarti setelah di play masih ada 1 detik kosong baru suara masuk gitu teman-teman. Halo, Yes. selamat datang. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita menuju ke yang keduanya. Nah, ini kan masih ada tuh tempat yang sama seperti yang tadi. Kita bisa buang. Nah, seperti ini. Nah, untuk jedanya ini sebenarnya nggak ada patokannya sih teman-teman, jedanya harus berapa detik lah. Yang penting sesuai aja sama kalimatnya gitu. Live Zoom bersama Indo Voiceover. Materi hari ini, Nah, misal dia kalau misalnya kejauhan kan tuh lama banget tuh. Dia nunggunya, nah, kita pepetin. Bisa kita pepetin. Seperti itu teman-teman. voiceover. Materi hari ini, Nah, sekiranya udah pas, kita lanjut Indo ke Voiceover. Materi hari berikutnya. ini, kita akan membahas dan Nah, di situ ada kalimat yang salah teman-teman. kita akan membahas dan
Mempale. Apa ada yang tahu mempale itu apa, teman-teman? Mempal. Di situ kan salah. Jadi kita bisa buang. Buang aja, teman-teman. Seperti itu. Halo Kak, mau tanya dong. Ya, boleh, Kak Jin. Itu tadi yang tinggal di crop aja gitu ya buangnya? Ya, di crop. Di crop atau di cut biasanya tuh Kak Mm-mm. Jen. Di cut terus habis itu langsung dihapus aja yang di cut itu, atau bisa ditarik ya dari Bisa samping kiri ditarik. atau kanan biasanya kalau di Misal ditarik seperti ini. itu rata-rata semua DAW sama kok seperti itu Kak Jen. Oke, sip. Thank you. Yes. Seperti ini. Langsung di delete gitu. Izin nanya Kak, Oke. Ya, Kak. itu Kak kalau misalkan udah terdelete ya, tapi kalau misalkan mau mengembalikan kembali ada itu gimana caranya Kak? Oh, itu sebenarnya semua device sama sih. Kalau di ini kan tinggal, kalau di Windows ya Iya. Ctrl Z aja, Kak. Sama undo iya, sih. iya. Undo undo, aja. undo. Oh, di Kecuali undo kalau aja ya. kecuali kalau misalnya emang nggak mau dihapus, itu bisa ditaruh di bawahnya, diturunin aja. Coba Bisa kasih diturunin contoh Kak Bian. seperti Nah, ini. itu Oh, jadi taruh situ. ya, jadi itu ibaratnya buat cadangan lah, atau misalnya mau Hmm. kepake atau enggak ya udah nggak Iya, iya. apa-apa. Oh, iya. Iya. Iya, makasih Kak. Ya, Oke, sama-sama, Kak. Karena ini salah kan, berarti kita nggak pakai, buang aja. Oke, lanjut. Maaf. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari. Itu yang benar. Tadi kan yang salah mempale. Di hari ini kita akan membahas dan mempelajari. Nah, itu teman, itu ada suara apa nggak jelas. suara gangguan lah. Nah, Gitu kita buang aja. pokoknya intinya teman-teman, semua suara-suara gangguan yang nggak perlu itu kita hapus, kita hilangkan aja. Dan semua wave yang kosong seperti itu tuh lebih baik dihilangkan aja ya. Karena kita juga nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita banterin gainnya itu bisa ada suara noise kah, atau ada suara apapun yang masuk gitu loh. Jadi untuk amannya, semua yang garis panjang gitu, terlihat garis panjang, itu berarti dia audio kosong yang tidak terpakai aja. Seperti itu. Jadi buang aja, pasti itu nggak kepake gitu teman-teman, supaya bersih. Lanjut ya Bian. Oke, lanjut. Karena tadi ada gangguan, Bahas dan kita mempelajari. pepetin lagi teman-teman, biar jedanya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Bahas dan mempelajari basic mixing. Itu kalau misalnya teman-teman dirasa masih kurang panjang, bisa digeser ke kanan lagi. Kalau misalnya kepanjangan, bisa dicepetin, digeser ke kiri. Pelajari basic mixing dan mastering. Itu lebih main ini ya, kayak Di feeling DAW. ya. Feeling. Feeling Sebenarnya kita aja sih juga sebenarnya. bisa lagi bayangin kalau kita yang ngomong aja sih, teman-teman. Kan Dan nggak mungkin jedanya mempelajari panjang basic gitu. mixing dan mastering. Seperti itu. Lanjut, karena ini wave tidak terpakai, kosong, kita buang lagi. Mastering. Karena itu tadi panjang banget tuh teman-teman. Segini nih. Itu kita pepetin aja. Mastering di DAW untuk voice over. Di sini Ini nggak kepake, kita buang. untuk Pepetin. voice over. Di sini Itu kalau menurutku ini kurang panjang jedanya, jadi bisa untuk dipanjangin. voice over. Di sini mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Oke, seperti itu. Oke, ini ibaratnya kan semua yang tidak diperlukan itu udah kita hilangkan ya. Kayak garis-garis garis-garis audio yang tidak terpakai ya Kak Bian, Ya, udah kita benar. buang. Terus ada satu tips lagi sih sebenarnya teman-teman. Jadi sekiranya ini sudah sesuai dengan skrip ya, semuanya sudah sesuai dengan naskah, tidak ada yang kesalahan kayak tadi itu, jadi yang salah-salah juga udah dihapus atau sudah kita turunkan, kita simpan ke bawah gitu. Jika sudah sesuai dengan skrip semua, kita ngelihat dulu wave-nya nih teman-teman. Kalau misalnya wave-nya ini kita lihat rata dari awal sampai akhir, seenggaknya nggak ada yang terlalu jomplang lah, nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu lebih kecil,
itu berarti sudah aman dan bersih teman-teman untuk tahap pertama. Kalau misalnya ada yang contoh ya, kita kasih Dan contoh, kita ada yang belajar nah itu mungkin wave-nya kurang besar sedikit nih bagian yang situ. dan kita belajar Itu berarti bersama. harus kita balancein dulu teman-teman, harus kita sesuaiin dulu sama wave-wave sebelumnya, seenggaknya ukurannya, supaya dia nggak terlalu jomplang banget. Caranya kalau misalnya di Reaper di DAW Reaper ini, itu tuh bisa mainin dari situ volume up atau volume down, jadi mengecilin wave-nya tuh yang dipilih aja tuh teman-teman kalau pakai Reaper ya. Tapi kalau misalnya di DAW lain itu juga bisa, biasanya di double klik atau klik kanan tuh nanti ada pilihan untuk gain ya. Kalau volume atau gain, atau di situ tulisannya volume atau pan yang di bawah itu teman-teman. Nah, itu untuk nambahin gainnya wave itu atau ngecilin gainnya itu. Coba kasih contoh sedikit Kak Bian. Kita kasih 3 desibel. Misalnya 3 desibel, kita tambah 3 desibel. Nah, dia berubah kan jadi lebih besar gitu teman-teman. Jadi seenggaknya terlihat rata semua wave-nya itu dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada yang suaranya jomplang-jomplang banget gitu teman-teman. Tapi itu juga kalau kita ngelihat visual wave-nya itu memang sebenarnya ada yang kecil, ada yang besar kayak gitu tuh wajar. Jadi lebih enak sebenarnya kita dengerin teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dengerin, loh kok bagian yang sini suaranya jadi ngecil ya, lebih kecil daripada yang sebelumnya, yaitu teman-teman bisa naikin di situ. Seenggaknya dibikin rata dulu semua teman-teman gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu nggak teman-teman sebelum kita masuk ke tahap berikutnya di mixing? Nah, itu tadi yang dari wave-nya yang kecil, terus di volumenya dinaikin kan, itu di blok dulu nggak sih? Atau tadi kan kayaknya kalau dicontohin langsung di up and down gitu, tapi apa namanya itu kalau bagiannya kan kalau dilihat dari visualnya yang agak sebelah kanan tuh agak lebih gede, Iya. terus yang dari kirinya itu kan kecil. Nah itu di blok dulu atau gimana tuh? Kalau di DAW itu rata-rata semuanya model pakai di cut aja tuh, itu aman Kak. Jadi kita cut aja. Nah berarti mana yang mau kita naikin gainnya atau kita kecilin gainnya, itu berarti yang kita cut aja tuh. Nah semua DAW itu seperti itu Kak. Jadi kita nggak perlu ngeblok sih sebenarnya. Kita cut aja, terus kita tinggal pilih blok wave mana yang akan kita naikin atau turunin. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ke tahap berikutnya. Boleh. Oke, setelah dirasa audio bersih dan sesuai skrip ya teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Ini adalah pengaplikasian efek. Jadi efek itu sangat penting ya. Penting banget, apalagi dalam dunia audio ini. Untuk voice over pun juga butuh efek-efek gitu teman-teman. Jadi setelah semua itu dirasa audio bersih dan sesuai skrip, baru kita masukkan efek. Efek yang pertama harus kita masukkan adalah kompresor. Itu adalah efek yang pertama kali harus dimasukkan teman-teman. Kompresor. Kita contohin di sini. Kalau di sini kita menggunakan kompresornya punya vape filter ya teman-teman. Tapi kompresor itu nggak cuma punya vape filter aja, kompresor itu banyak sekali, dan itu semua fungsinya sama sebenarnya, cuma beda-beda ini aja ya, beda-beda developer ya, beda UI juga sih. Beda UI juga, cuma fungsinya sama. Tergantung kenyamanan juga sih teman-teman. Jadi ada yang nyaman bentukannya seperti ini, ada yang analogan itu biasanya yang nurun grafik doang, gitulah. Ya gitu teman-teman. Jadi kenapa sih kompresornya harus masuk nomor 1 nih teman-teman? Karena kompresor itu fungsinya adalah untuk meratakan dinamika teman-teman. Untuk meratakan dinamika. Jadi ini membuat suaranya tuh lebih konsisten ya, lebih merata dan stabil gitu. Jadi sebenarnya kalau secara manualnya tuh kayak yang tadi kita lakukan itu teman-teman, yang kita potong, kita naikin gainnya, kita turunin gainnya gitu. Cuma kalau misalnya kompresor itu tuh dia lebih menstabilkan apa yang ada dalam bentuk wave-nya itu, audio wave-nya.
Jadi walaupun audio wave-nya misalnya kekecilan, ya tetap kita harus angkat dulu manual karena terus kita masukin kompresor, nggak semata-mata terus dia langsung bisa jadi rata semua itu Rata, enggak. benar. Cuma mereka hanya membantu kompresor itu membantu meratakan dinamika. Jadi nggak ada yang lebih banter untuk overpeak atau malah lebih rendah gitu. Jadi Heeh. lebih stabil aja. Gampangannya kompresor tuh mengecilkan yang kegedean, membesarkan yang Misalkan yang kekecilan. Nah, gitulah kekecilan gitu gampangannya. secara otomatis. Begitu. Itu gunanya kompresor. Jadi penting untuk ditaruh di nomor 1 teman-teman. Oke. Oke, lanjut Kak Bian. Oke. Jadi untuk kompresor, pengaturan kompresornya sih sebenarnya standar aja ya teman-teman. Biasanya kita mainin di thresholdnya ya Kak Bian ya. Nah, Di thresholdnya, thresholdnya jadi ini. misalnya kita kasih contoh. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo Voiceover. Materi hari ini kita akan membahas Nah, dan itu kan kelihatan di situ mempelajari tuh, basic teman-teman. mixing Nah, dan ini. mastering di DAW untuk voiceover. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo Voiceover. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan itu biasanya mastering tuh kita di punya DAW untuk voiceover. Di punya sini, mari kita minimal saling standar sharing ya Kak dan Bian ya. kita belajar Minimal standar bersama. untuk peaknya itu Halo, selamat di datang sana di tuh live tidak lebih Zoom dari bersama sekarang Indo berapa Kak Bian? Voiceover. 5 Materi hari betul. ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk voiceover. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar Oke, bersama. gitu ya. Jadi teman-teman kalau untuk ngatur kompresor, biasanya teman-teman bisa ngelihat dari peaknya yang ada di samping itu teman-teman. Biasanya standarnya itu tidak lebih dari 5. Berarti kalau misalnya dia masih lebih dari 5, kita mainnya di thresholdnya itu teman-teman. Supaya peaknya itu tuh tidak naik sampai ke minus 5, ke 5, ke minus 5 ya. Merahnya itu. Gitu, itu yang sudah stabilnya gitu teman-teman. Itu tipsnya sih, tips sederhananya, gampangannya gitu. Oke, terus lanjut ya teman-teman. Setelah kompresor, efek yang wajib dimasukkan adalah equalizer. Equalizer itu juga sangat penting. Kalau di sini kita masih menggunakan punyanya Fab Filter, teman-teman, untuk equalizernya. Ya, teman-teman kalau misalnya mau coba Fab Filter juga bisa ya cari-cari di internet atau apa ya gitu ya. Mungkin bisa coba-coba download atau apa karena punya Fab Filter sangat membantu sekali dan gampang juga interface-nya. Jadi kita menggunakan itu teman-teman. Oke. Terus kenapa nih equalizer? Nah, fungsinya equalizer tuh buat apa? Itu. Jadi fungsi equalizer itu untuk memperkuat atau memotong frekuensi-frekuensi tertentu teman-teman pada sinyal. Jadi itu bisa menghilangkan juga frekuensi-frekuensi yang tidak dibutuhkan untuk sebuah suara. Supaya suaranya itu bisa jelas dan jernih gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau di equalizer itu kita untuk sebuah suara yang perlu diperhatikan adalah, langsung kita contohin aja setelah itu. Oke, langsung ya Kak Bian. Kita contohin. Nah, berarti di situ kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat ya, di semua equalizer itu pasti ada tiga bagian. Ada bagian low, mid, dan high-nya. Nah, di situ kan terlihat tuh berarti ada 3 garis ya, low, mid, high. Pasti equalizer tuh ada itu semua teman-teman. Nah, untuk langkah pertama di Fab Filter itu di equalizer, maksudnya di equalizer itu adalah harus memotong low frekuensinya. Betul, low frekuensi di sebuah vokal atau di sebuah suara itu sangat tidak digunakan, sangat tidak dibutuhkan. Karena suara manusia itu tidak serendah itu frekuensinya gitu loh. Tidak serendah itu frekuensinya, jadi itu jelas kita cut aja. Langsung kita cut aja Kak Bian. Biasanya kita cut sampai, nah berapa tuh berarti sampai berapa hertz? Halo, selamat datang. 100. Ya mungkin bisa di cut sampai
100 ya Kak Bian ya. Ya, Bisa boleh. sampai 100 Hz. Atau biasanya gampangannya nih kalau misalnya menggunakan equalizer kan terlihat tuh grafiknya seperti ini. Coba sambil di play Kak Bian. Ini coba. Halo, Nah, selamat di situ datang kan di terlihat live banget Zoom tuh bersama bahwa Indo low VoiceOver. frekuensi itu tidak ada di suara manusia. Jadi jelas itu kita cut aja karena suara-suara tidak perlu itu nanti Halo, bisa selamat mengganggu datang di juga. live Jadi Zoom langsung kita bersama cut Indo semua aja. VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan Oke, Oke, di situ terlihat teman-teman. Nah, terus tinggal nih. Nah, sekarang kalau equalizer itu settingannya pasti tidak akan sama, teman-teman. Jadi, disinilah pinter-pinterannya. Jadi, kita harus mengetahui karakter suaranya dulu. Kalau misalnya karakter suara seseorang itu dalam voice over, dia suaranya berat, suaranya deep gitu, berarti dia lebih banyak low-nya, lebih banyak frekuensi low-nya daripada high-nya. Berarti low-nya yang harus kita kurangin sedikit, kita mainkan di middle dan high-nya. Begitu pula sebalikannya teman-teman. Kalau misalnya dia suaranya cempreng, suaranya tinggi, lebih dominan high-nya daripada low-nya, nggak berat gitu suaranya, berarti kita harus menurunkan high dan middle-nya. Kita mainin di low-nya gitu teman-teman. Kita tambah low-nya di situ. Nih, teman-teman ini kan suara Kak Amal ini kan dia tinggi. Halo, maksudnya. selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Kita mainin di low. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk voiceover. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk voiceover. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas Jadi, dan mempelajari. gampangannya ini tadi karakter suara Kak Amal itu dia lebih ke high ya. Ya, high. Lebih ke high, makanya yang biru itu kalau teman-teman bisa lihat, nah yang itu adalah bagian low-nya. Karena tadi kalau misalnya kita play di situ kan terlihat tuh dia wave-nya dia dimulai dari Halo, mana sampai selamat mana. Nah, berarti yang di ujung itu langsung kita ambil aja itu adalah low-nya. Yang wave di tengah-tengah itu adalah mid-nya, lalu wave yang paling pojok adalah high-nya. Jadi berarti kalau ini karakter suaranya Kak Amal itu lebih ke high, lebih tinggi, berarti kita harus naikin sedikit low-nya supaya suara bass-nya terdengar jelas, betul, suara bass-nya keluar. Suara bass Kak Amal. Makanya di situ kita naikin. Terus untuk high-nya kita turunin sedikit di situ. Biasanya untuk interface equalizer tergantung teman-teman menggunakan apa itu berbeda-beda ya teman-teman. Biasanya ada yang nggak ada grafiknya kayak gini juga. Jadi itu cuma model kayak apa tuh namanya yang analog ya, tiga batang itu biasanya cuma low, mid, dan high. Nah itu berarti teman-teman sama. Tekniknya adalah itu, teman-teman harus mendeteksi dulu karakter suaranya. Kalau dia suaranya karakternya deep, berat, berarti kurangilah low-nya, maininlah di middle dan high-nya. Sambil teman-teman dengerin, dan begitu juga kebalikannya. Jadi untuk equalizer tidak pernah ada patokan teman-teman. Teman-teman harus menggunakan feeling teman-teman, teman-teman harus mendengarkan juga karakter suaranya. Jadi tidak ada patokan. Tapi harus digunakan efeknya. Wajib ya, efek wajib itu adalah kompresor, equalizer itu adalah efek wajib dalam voice over. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu nggak teman-teman? Kak, itu tadi apa? Tinggal kita add aja ya dari yang bawahnya ya. Maksudnya add? Oh ini add. Oh, Efek ini. masukin efek berarti maksudnya Iya, Kak. efeknya. Oh, kalau untuk masukin efek ya kalau di Reaper ini dia tampilannya seperti ini. Itu nanti untuk tampilan efeknya itu ada di bawah. Pilihan itu ada di situ. Berbeda sama DAW lain juga Kak. Kalau misalnya DAW lain juga pasti ada insert efek
atau add effect itu pasti ada. Jadi tinggal pencet itu aja, nanti tinggal dipilih di situ. Dan biasanya bawaan semua DAW itu sudah mempunyai efek kompresor, equalizer itu pasti sudah ada, Kak. Benar. Jadi tinggal dipilih aja. Tinggal di-add aja gitu Atau tadi. enggak, Betul. kalau enggak di drag and drop juga bisa, Kak. Misalnya ini kita pingin Pro Q4 ya, tinggal kita drag terus drop ke sini aja. Nah, seperti itu, Kak. Cara ngapusnya bisa remove. Nah, ini gitu, Kak. Cuma itu tadi setiap DAW berbeda-beda. Nah, setiap DAW berbeda-beda. Mungkin ada yang DAW yang nggak bisa di drag and drop juga ada. Tapi semuanya pasti ada efek bawaan. Untuk kompresor, equalizer tuh pasti semua ada. Dan fungsinya semua sama. Kita di sini ngajarin untuk tips and triknya aja, basic-basicnya itu gimana sih? Gitu, Kak. Nah, itu Kak Sandi. Mm. Gimana, Kak Sandi? Ada yang mau Halo ditanyakan, Kak, Kak mau Sandi? Oke. nanya. Jadi kan tadi untuk yang efek yang equalizer itu kan dipotong dulu yang low frekuensinya ini. Mm. Nah kemudian untuk ini kan ada low, middle, sama high. Nah itu apa lagi sebutannya kalau itu? Sebutan untuk apanya nih, Kak? Itu yang ada yang biru, terus orange sama ungu tadi itu apa? Jadi kan tadi kalau misalnya karakternya suaranya itu berat tadi kan yang diturunkan low-nya. Betul. Terus kemudian terus dimainkan middle dan high-nya. Yes. Nah, yang paling kiri tadi kan itu sudah sebutannya itu kan low frequency. Nah, kalau yang low ini tuh low apa itu yang biru itu kalau gitu? Oh, ini coba sekarang kita play, kita lihat ini. Halo, Nah, ini selamat kalau datang misalnya di kita live play, Zoom. itu bisa di Halo, Nah, selamat datang di live coba Zoom kalau misalnya bersama kita play Indo kan di situ Voiceover. kelihatan tuh Kak Sandi Materi hari ini bahwa dia yang bagian low-nya paling ujung itu kotak paling ujung itu kan dia kosong ya, Kak Sandi ya. Terus dia mulai itu dari Halo, yang selamat ada titik datang di biru live itu. Zoom bersama Iya, betul. Indo Nah, berarti Voiceover. karakter suara manusia itu dia mulainya seperti itu bentuknya. Berarti setelah kita membaca bentuknya seperti itu, kita bisa ngambil paling kiri itu berarti adalah low-nya suara manusia. Oh, Titik biru oke. itu. Terus bagian kita agak ke tengah itu berarti adalah middle-nya, bagian pojok adalah equalizer gitu ya. Jadi kalau high-nya, sorry. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang kita naikkan low-nya, kenapa kita naikkannya di situ bukan di hijau? Karena titik suara manusia terlebih titik suaranya Kak Amal ini ada di situ. Halo, selamat datang di Nah, live berarti Zoom. itu adalah low-nya yang tadi titik biru itu. Gitu Kak Sandi. Oke, baik. Siap. Yes. Oke. Sudah masih ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu? Oke, kayaknya kita lanjutkan dulu ya, Kak Bian. Sambil pelan-pelan aja biar teman-teman juga kita saling sharing di sini, teman-teman bisa paham juga. Lalu berikutnya yang harus kita masukkan biasanya untuk di voice over itu adalah denoise. Betul. Denoise. Jadi fungsinya denoise itu apa? Fungsinya denoise itu sama seperti namanya ya, noise. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi kebisingan latar. Untuk menghilangkan noise-noise suara yang nggak diinginkan. Biasanya noise-noise itu bisa didapat dari suara AC atau suara anginnya dari kipas gitu teman-teman. Jadi kayak ada suara gitu. Kalau misalnya gate-nya dibanterin kan biasanya ada tuh suara gitulah. Itu bisa dari suara AC, bisa dari suara angin dari kipas gitu teman-teman. Jadi kita harus menghilangkan itu sebenarnya, meminimalkan suara-suara itu. Kalau kita menggunakan denoise punyanya isotop teman-teman, namanya isotop. Jadi teman-teman bisa catat ya, bisa catat nih kita menggunakan tadi vape filter yang pertama. Lalu ini kita sekarang menggunakan isotop, developernya adalah isotop RX9. Jadi teman-teman bisa cari itu di internet setelah ini. Itu teman-teman bisa coba aja cari-cari gitu, bisa install. Nah, teman-teman bisa pelajarin itu sendiri nanti. Oke, jadi fungsinya denoise itu tadi adalah buat ngilangin suara-suara noise ya, sama seperti namanya. Nah, itu pengaturannya di sini juga tidak ada patokan, teman-teman. Pengaturannya itu di sini hanya threshold dan reduction.
Jadi biasanya untuk memotong suara-suara angin yang tidak diperlukan itu kita tinggal naikin aja thresholdnya, dB-nya. Jadi semakin besar dB-nya berarti semakin besar eh, efek ini menghilangkan suara noise tersebut. Gitu teman-teman. Dan ini tidak ada patokan sekali lagi, jadi teman-teman harus mendengarkan, harus main feeling juga ya, lebih jelas lagi gitu. Lebih enak sih kalau ngedit teman-teman biasanya pakai headphone atau speaker Ya, monitor sih, itu yang betul. paling jelas gitu teman-teman. Pakai headphone pun juga aman gitu. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo Voiceover. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing Nah, dan mungkin kalau mastering di misalnya DAW untuk voice. kalau misalnya di sini ya, dari sini dari Zoom ini mungkin tidak terlalu terdengar jelas untuk suara noise-nya, tapi fungsi dari denoise itu memang sangat penting teman-teman, jadi tetap kita gunakan. Biasanya denoise itu juga di semua DAW mempunyai bawaannya, Bawaannya ada. pasti Betul. ada. Jadi namanya tetap denoise, tetap denoise, tetap equalizer, tetap kompresor, itu tetap sama di semua DAW teman-teman namanya. Cuma kalau teman-teman sekali lagi mau coba nih apa yang kita pelajari hari ini menggunakan efek-efek yang kita gunakan, itu tadi teman-teman, kita menggunakan vape filter dan sekarang kita menggunakan isotope RX9. Oke, jadi tiga efek ini teman-teman, tiga efek ini adalah efek utama yang harus digunakan atau dipasang untuk sebuah rekaman voice over. Gitu teman-teman. Setelah ini ada efek-efek lagi, itu yang opsional. Nanti setelah ini kita jelaskan sedikit-sedikit ya, biar teman-teman juga ngerti deh gitu. Sampai sini ada yang ditanyain lagi dulu nggak teman-teman? Untuk tiga efek utama ini, kompresor, equalizer, sama noiser, denoise. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan ya teman-teman, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut lagi. Nanti kalau misalnya masih bingung atau apa bisa ditanyain di akhir ya nanti. Atau mau tanya langsung juga langsung tanya aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke efek-efek yang kita anggap opsional. Opsional itu ya perlu nggak perlu ya sebenarnya. Tapi tidak wajib digunakan karena Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan aja. Itu teman-teman. Kita kasih contoh-contoh ya yang penting untuk voice over itu tuh efeknya tuh apa aja sih gitu loh. Kita mulai dari mana Kak Pian? Dari deklik boleh. Oke. Sebenarnya ini karena ini opsional jadi kita bebas aja naruhnya. Kalau yang tadi kayak kompresor, equalizer itu wajib banget tuh. Kompresor pertama, equalizer kedua gitu ya. Untuk yang opsional ini kita bebas. Bahkan kita nggak pakai pun nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Betul. Gitu. Yang pertama ada declicker. Nah, declicker ini fungsinya buat menghilangkan suara klik dari apa dari sekitar kita. Misalnya ada suara apa Biasanya itu biasanya itu lebih ke kabel ya. lebih ke Biasanya itu gangguan digital sih, suara kabel kabel. Kalau enggak, atau biasanya kan kita kalau ngomong tuh sering apa ngeluarin suara klik juga tuh tanpa kita sadari. Nah, itu kalau di DAW itu kelihatan banget tuh, kita bisa denger banget tuh. Begitu, teman-teman. biasanya suaranya kayak halo, saya yang Nah, ada tak 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 toknya itu tuh biasanya misalnya dari kita mulut ngomong tuh gitu. pasti ada tuh, nggak sengaja keluar kayak gitu tuh. Betul. Nah itu kalau misalnya teman-teman, ini tips juga, kalau misalnya suaranya itu munculnya di wave yang tadi pada saat garis panjang kosong, tidak ada ngomong, terus dia muncul di situ, itu ngilanginnya langsung di cut kayak tadi di tahap pertama itu aja teman-teman, bersihinnya ya. Kecuali kalau misalnya suara kliknya atau suara gangguan listrik atau apa yang ada suara klek klek kayak gitunya, itu di tengah-tengah kita lagi ngomong, baru kita menggunakan ini teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada, dirasa sudah bersih, nggak ada suara kayak gitunya, ya nggak usah pakai gitu loh. Ini opsional gitu teman-teman. Kita di sini masih menggunakan punyanya
Isotop. Isotop. Jadi kita banyak menggunakan punya isotop dan punya vape filter ya itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari-cari lah itu. Bisa teman-teman coba-coba, nanti bisa teman-teman download dan sebagainya. Oke, terus efek opsional yang kedua. Opsi yang kedua kita biasa pakai yang namanya The Crack, atau di sini tuh namanya The The Crackle. Crackle. Salah. The Crackle. The Crackle itu fungsinya menghilangkan suara seperti kecapan gitu, teman-teman. Kalau ngomong, ya kita kalau biasa ngomong kan pasti ada suara kayak, nah itu teman-teman. Kayak suara makan ya. Itu pasti ada teman-teman. Nah kita ngomong gini aja pasti ada gitu. Itu. Nah itu menghilangkannya pakai The Crack atau The Crackle namanya. The Crackle ini sebenarnya kalau di isotop ini tuh bisa kita ngeceknya dari situ tuh output Crackle. Coba deh dipencet dulu. Nah kita putar audionya. Nggak terlalu kedengeran ya mungkin ya kalau di teman-teman. Jadi sebenarnya kalau didengerin tuh ada kayak suara gitulah teman-teman. Kayak suara kecapan apalah itu. Itu teman-teman. Jadi ini juga fungsinya opsional. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mendengar suara itu sudah sangat minimal atau tidak terdengar sama sekali suara kecapan seperti itu, ya nggak usah pakai teman-teman. Tapi kalau misalnya memang terdengar banget, baru kita pakai. Gitu. Dan semua efek-efek ini kembali lagi tidak ada patokan pasti. Kita harus masang di berapa kekuatannya, berapa dB-nya, berapa enggak. Jadi ibaratnya gampangannya ya ada suara seperti itu, teman-teman nyalain aja efeknya itu, dia pasti sudah otomatis nyala dan dia sudah otomatis langsung ngilangin gitu teman-teman. Tinggal ngatur kekuatannya aja sih gitu. Nah di sini kan kalau di contoh ini mungkin tidak ada ya suara kayak gitu, jadi kita nggak perlu pakai. Jadi itu kita hapus aja dulu, deklik sama decrackle-nya. Nah, terus efek opsional yang berikutnya untuk kebutuhan voice over itu ada deplosive. Jadi deplosive fungsinya apa tuh Kak Bian? Deplosive itu fungsinya buat menghilangkan suara plosif, sebutannya apa ya? Contohnya kayak suara bek-bek gitulah. Biasanya itu ada di huruf P, B, T, K yang dia bener-bener mengganggu banget. Biasanya kan kita ngomong deplosive deh, kita pasti ada d, di d-nya itu pasti d. Nah seperti itu teman-teman. Bak-bak kayak kalau suaranya tuh kayak nggak kasarannya tuh kita nyebutnya bak gitu lah. Nah sebenarnya bak ini tuh bisa diatasi dengan menggunakan pop filter itu teman-teman. Jadi teman-teman rekaman menggunakan pop filter. Nah itu dia pop filter. Jadi fungsi pop filter itu adalah untuk menghilangkan suara bak ini gitu teman-teman. Biasanya yang ada bak itu kalau nggak pakai pop filter, ya dia ngomongnya terlalu dekat dengan mic. Betul. Terlalu dekat dengan mic itu juga pasti akan keluar suara bak gitu teman-teman. Jadi tengah-tengah ngomong menghilang suara ada bak gitulah pokoknya. Susah menjelaskannya. Gitu lah teman-teman, paham ya? Itu makanya itulah pentingnya kita menggunakan pop filter teman-teman. Jadi untuk menghilangkan suara plosif ini yang tidak perlu gitu. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan pop filter dan dirasa tidak ada pada saat mendengarkan, ini juga tidak wajib untuk digunakan. Jadi tidak perlu digunakan. Kalau misalnya dirasa sudah aman. Oke, untuk efek opsional di editing voice over yang terakhir adalah de-ease. Apa itu de-ease? De-ease itu fungsinya buat menghilangkan suara, bukan suara S ya, bukan huruf S maksudnya, tapi suara S. Kita kalau misalnya ngomong huruf S itu kan pasti S-nya tuh tajam banget sampai ke kuping tuh kayak ganggu banget gitu loh. Nah itu kita pakai de-ease buat mengurangi suara S yang sampai tajam gitu teman-teman. S di belakang di belakang kata ya biasanya. Di belakang kata tuh pasti ada yang hurufnya ada S-nya belakang terus tajam banget dulu. Membuat
telinga sakit teman-teman. Ah, Itu biasanya kita bisa menggunakan diis atau diiser namanya ya. ya diiser. Diiser. Jadi pasti di DAW itu juga ada nih kayak gini-gini diiser, diplosif itu pasti ada. Yang bawaannya teman-teman bawaannya. Tapi kita di sini tidak menggunakan bawaan, kita di sini tetap masih menggunakan punyanya Isotope. Isotope. Betul. Jadi teman-teman bisa cari juga karena interface-nya gampang. Terus fungsinya sangat manjur banget kalau Isotope. Jadi kita di sini juga memberikan saran ya. Saran. Kalau teman-teman mau nyari efek-efek apa sih yang bagus yang buat digunakan untuk ini, yaitu tadi vape filter, terus yang kedua punyanya Isotope. Gitu teman-teman. Jadi diis tadi itu fungsinya itu juga opsional kalau dirasa didengar sudah tidak ada es di belakang yang tajam banget, yang tidak membuat sakit telinga, yang nggak usah dipakai. Kenapa kok itu nggak usah dipakai kayak gitu? Karena kalau misalnya semakin banyak kita masukin efek teman-teman dalam satu audio wave kita itu tuh semakin yang dikompres banyak banget. Betul. Karena satu efek aja itu tuh ngompres hasil suara kita teman-teman. Jadi kenapa tadi efek wajibnya tuh hanya 3 itu dari kita, yaitu semakin banyak efek yang digunakan semakin suara teman-teman itu kekompres lagi, nanti suaranya tuh tidak seperti suara maksimal, suara hasil awal gitu loh. Dan bisa jadi nggak jelas suaranya. Betul, lama-lama suaranya makin mendem lah, makin apalah gitu. Karena dia kekompres terus. Makanya jika memang tidak perlu digunakan, tidak usah digunakan. Benar. Oke, berarti diisnya kita hapus dulu karena tadi audionya yang hasil rekaman itu aman, suaranya keamal. Oke, lanjut teman-teman ya. Sampai proses sini berarti 3 efek utama itu sudah menyala semua. Nah, sekarang efek utama yang terakhir teman-teman, efek utama yang terakhir yang harus teman-teman pasang adalah paling bawah ya, ini paling bawah. Karena masang efek itu juga ada urutannya teman-teman, jadi nggak bisa sembarangan masang ini taruh paling atas, ini taruh paling enggak. Yang paling terakhir itu adalah kita masukkan limiter namanya teman-teman. Limiter di sini kita masih menggunakan punyanya Vape Filter Pro L. L itu limiter. Nah, jadi fungsinya limiter itu apa? Fungsinya limiter itu untuk melindungi audio dari clipping, teman-teman. Jadi nggak bakalan nanti setelah limiter dinyalakan itu tuh ada yang namanya clipping. Nah, clipping itu tuh kalau ngecek tuh dari mana sih kok klip itu? Mungkin teman-teman bisa ngelihat itu tuh, di pojok tuh kan dia merah tuh. Jadi merah itu berarti itu namanya clipping tuh teman-teman. Dia sudah melebihi batas maksimal, batas keras maksimal. Jadi dia ngeklip. Nah, kalau misalnya sudah melebihi batas seperti itu, dia clipping, nanti hasil suaranya pasti akan pecah. Nah. Ya, jadi kita harus menghindari suara clipping tersebut teman-teman. Nah, ini kan kita limiternya udah kita nyalakan nih. Nah, ini kan sekarang masih merah teman-teman. Coba merahnya itu kita pencet gak Bian? Kita hilangkan yang pojok itu. Nah, ini kan sudah kita hilangkan dan limiter sudah kita nyalakan. Sekarang saya mau ngomong kayak apapun, sebanter apapun, coba kalau teman-teman ngelihat di samping itu, nggak bakal ngeklip dia teman-teman, nggak bakalan jadi merah. Jadi fungsi limiter itu adalah untuk membatasi batas maksimal atas. Nah, nggak bakalan merah itu. Jadi saya mau ngomong sebanter apapun, kalau sudah limiter sudah nyala nggak bakalan sampai clipping. Jadi nggak bakalan pecah audionya teman-teman. Dan biasanya itu kita pasang bukan pada saat rekamannya ya, jadi pada saat editing. Jadi limiter ini juga masuknya sudah bisa hampir masuk ke proses mastering. Benar. Teman-teman. Nah, jadi limiter ini tuh dalam proses mixing tetapi hampir masuk ke proses mastering. Jadi kita membatasi batas keras maksimal dalam suatu audio tersebut. Kenapa sih nggak diaktifin aja pada saat rekaman dari awal supaya nggak clipping gitu? Jangan teman-teman, kembali lagi kayak tadi itu bakalan ngompres. Jadi teman-teman kalau bisa sih rekaman ya kosongan dulu aja teman-teman efeknya. Jadi benar-benar apa yang teman-teman rekam pada saat itu suara teman-teman
inputnya yang masuk itu adalah benar-benar suara teman-teman murni, pure, tanpa efek apapun. Jadi kalau misalnya memang pada saat rekamannya awal tanpa ada efek apapun dia sudah ngeklip, berarti itu teman-teman harus ngurangin gain di audio interface teman-teman. Berarti itu gainnya terlalu besar. Input yang masuk terlalu besar, makanya dia clipping. Usahakan pada saat rekaman awal jangan sampai clipping, teman-teman. Gitu. Kalau misalnya gampangannya mau dilihat dari audio wave-nya ya dia segitu. Di tengah-tengah lah. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Tengah-tengah seperti itu. Nah, itu kan tengah-tengah tuh kalau teman-teman lihat. Dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil juga. Gitu, teman-teman. Oke, lanjutnya apa nih kalian? Lanjut. Jadi intinya tadi mixing dan editing yang udah kita jelasin, itu teman-teman itu adalah basic-basic untuk ngedit voice over. Jadi tadi tahap pertama itu untuk editing ya itu tadi bersihin hasil audionya dulu supaya sesuai skrip pertama, nggak ada kesalahan, terus semua audio wave yang tidak ada wave-nya ya, tidak ada itunya, yang cuma garis lurus tadi itu kita bersihkan. Itu adalah tahap pertama. Setelah semuanya bersih, skripnya juga sudah oke, baru kita masukin ke proses efek-efek tadi itu. Sekali lagi efek wajib yang kita harus masukkan adalah kompresor, equalizer, terus denoise. Kalau dalam voice over itu 3 itu wajib. Urutannya pun juga harus kompresor dulu, lalu equalizer dulu. Gitu teman-teman. Di bawahnya equalizer baru masukin denoise. Di bawahnya denoise baru bisa masukin efek-efek opsional tadi. Gitu. Nah, jadi dalam voice over itu efek-efek yang digunakan ya cuma ini aja teman-teman. Jadi itu tadi yang tambah-tambahannya juga tadi sudah kita jelaskan ya. Ada di ease, ada di plosive, ada di crackle dan di clicker. Itu opsional. Terus setelah itu semua masuk, setelah semua dirasa sudah bersih, sudah aman, suaranya sudah enak, efek terakhir yang dimasukin limiter. Makanya kita masukin limiter di paling bawah, teman-teman. Nah, sampai limiter ini ada yang ditanyain dulu nggak nih teman-teman? Atau masih bingung atau apakah gitu? Nggak apa-apa, tanyain aja. Karena setelah ini kita akan masuk ke proses mastering. Silakan teman-teman. Lanjut dulu aja Mas Nin kalau belum ada yang mau bertanya. Oke, aman aja. Oke. Harapannya nih teman-teman pada diem, paham ya? jangan diem terus habis itu bingung nih. Gitu teman-teman. Jadi ini kita jelasin tadi pelan-pelan basic-basicnya. Kita jadi mau jelaskan basic-basicnya yang dibutuhkan, efek-efek, basic-basic buat ngedit itu voice over bener-bener basic ini teman-teman gitu, bener-bener yang tahap-tahap awal. Kenapa nih Kak Farina mau nangis? Kenapa Kak? Kenapa ini mau nangis? Sebenarnya kalau misalnya emang ngelihat tampilan awalnya Kak atau apa kayak emang kayaknya kok ribet banget ya, kayaknya kok susah banget kayaknya kok. Ngelihat apa tuh tadi low, mid, high, terus habis itu ada grafik-grafik kayak gitu kok bikin pusing ya gitu. Cuma sebenarnya kalau teman-teman sudah mulai mempelajari, teman-teman tertarik buat belajar untuk audio editing, untuk menjadi sound engineer atau apa gitu, simple sebenarnya teman-teman. Cuma kalau emang teman-teman masih awal, masih pengen mulai belajar, ngelihat awal memang pusing. Makanya teman-teman setelah ini coba deh teman-teman bisa nyoba sendiri dengan basic ilmu-ilmu yang tadi udah kita kasih di sini, nyobain terapin lah efek-efeknya yang tadi udah kita kasih juga teman-teman. Atau kalau misalnya mau ngikutin kita juga bisa menggunakan Fab Filter atau mau nyoba download
isotop Isotop. itu juga nggak apa-apa teman-teman nyoba-nyoba sendiri atau mau nyoba juga malah DAW-nya sekalian sama seperti Nah, kita karena DAW Reaper menurut kita adalah DAW yang simpel banget, interface-nya itu gampang dipahami dan dia nggak ribet gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berarti setelah itu kita masuk ke tahap mastering. mastering. Yes. Jadi apa sih bedanya mixing sama mastering itu teman-teman? Kalau misalnya teman-teman bertanya kok ada mixing ada mastering itu apa gitu loh. Jadi kalau mixing itu tuh untuk mengolah audio tracknya teman-teman secara terpisah untuk ngebalancein atau untuk nyeimbangin suatu track tersebut. Jadi hanya satu track gitu, satu track itu tersebut. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada track-track berikutnya ya, itu biasanya lebih ke musik sih sebenarnya ya, Kak Nah, Bian ya. Lebih ke musik atau misalnya untuk ngedit lagu, sebuah lagu atau apa tuh pasti tracknya lebih banyak, lebih di atas 10, 15 bahkan sampai nah, 25 bahkan. Nah, itu mixing itu adalah ngedit per track satu-satu gitu teman-teman. Gimana per track satu-satu itu bisa menjadi satu ikatan yang dinamakan sebuah lagu gitu loh. ya, Jadi balance. nggak berantakan. Jadi balance. Jadi itu namanya mixing teman-teman. Sebenarnya kalau mixing itu ya lebih ke track-trackannya itu ya. Jadi kalau buat voice over seperti ini sih kita bisa menyebutnya gampangannya ya editing aja, editing buat voice over gitu. Mixing pun itu masuk ke dalam proses editing. Jadi proses Ya, masukin kita motong-motong tadi kita masukin efek itu adalah proses mixing juga. Gitu teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk ke mastering. Mastering itu apa? Nah, mastering itu berarti mengolah keseluruhan hasil mixing menjadi satu kesatuan. Gitu teman-teman. Jadi kalau di voice over setelah tadi kita edit, kita mixing, udah efek udah masuk, itu udah bersih semua. Nah, sekarang kita mastering. Sebenarnya mastering itu gunanya buat apa? Mastering itu gunanya buat mengkonsistenkan audio agar tidak berbeda dengan audionya yang lain, teman-teman. Jadi kalau gampangannya gini, kalau teman-teman itu pernah dengerin lagu dari lagu A, misalnya teman-teman dengerin lagunya Tulus, terus habis itu teman-teman dengerin lagunya Sal Priadi gitu misalnya. Kok lagu Tulus tuh lebih banter gennya daripada Sal Priadinya. Sal Priadinya kok lebih kecil. Nah, itu berarti proses masteringnya antara si Tulus atau proses masteringnya antara si Sal Priadi itu ada yang belum beres. nah, Kalau misalnya hasil mastering beres, itu semuanya harusnya flat sama teman-teman. sama. Jadi kalau teman-teman dengerin Spotify atau YouTube, itu biasanya semuanya sama kan audionya, nggak ada yang kebanteran, nggak ada yang kekecilan. Nah, itu berarti proses masteringnya sudah beres semua teman-teman. Jadi itu gunanya mastering. Itu juga berfungsi di voiceover. Kan nggak lucu ya kalau misalnya voiceover yang satu dari teman-teman suaranya teman-teman Kenceng. kenceng banget nih, terus Sama habis itu yang pelan. voiceover dari talent berikutnya, lah ini kok kecil banget suaranya. Nah, itu berarti ada yang tidak beres itu proses masteringnya teman-teman. Oke, kita masuk ke proses mastering. Sebenarnya mastering itu simpel banget, gampang banget teman-teman. Karena ini kita basic ya, kita mempelajari basic mastering. Jadi kita pakai mastering sederhana aja. Mastering sederhana itu gimana sih? Nah, di semua DAW pun kita pasti ada yang namanya metering, teman-teman. Jadi gampangannya kita ngecek menggunakan metering. Itu di semua DAW ada, cari aja metering atau level meter atau apa gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu, Kak Bian. Kita menggunakan di sini bawah. Nah, Julin. Yes. Di Julin itu ada. Double klik. Oh, nggak ada ya. Kita di sini menggunakan. Sebentar, teman-teman. Cari. Ada kok di situ. Namanya ini mas. Metering.
Ini pakai Yulin sih biasanya, nggak ada. Sebentar, itu materinya kita hapus dulu. Kok di kita hilang ini? Kemana ini? Mana ada nggak? Kalau enggak kita pakai metering yang lain aja kalau misalnya nggak ada. Punyanya Kokos ada nggak? Sebentar teman-teman, ini kok punya kita di komputer kita ini kok menghilang ini, kemana ini? Teman-teman mungkin nextnya jangan khawatir, kita akan upload eh, Zoom kali ini nanti ke channel YouTube Indo Voiceover ya, Kep ya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya lupa atau di setelah ini mau nyoba sendiri, mau edit apa segala macam, terus aduh lupa waktu itu diapain ya, terus ininya web filternya diapain dah. Nah itu nanti secepatnya kita akan upload di YouTube Ya, betul. Indo Voiceover gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat siaran ulangnya gitu. Siaran ulang. Atau mungkin kayak kemarin belum yang gabung di Zoom Dubbing juga bisa lihat semuanya di YouTube sudah lengkap Yes, gitu. itu baik Zoom maupun live di Yes, Instagram kita betul. upload semua di YouTube. Betul. Oke, bisa dilanjut Mas Sanin. Oke. Jadi Kak Farina supaya nggak nangis lagi ya. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Jangan nangis. Memang kalau belum dicoba dan belum ngulik tuh belum tahu kok. Nanti kalau wah ternyata pas ngelihat gini ribet, tapi pas akhirnya udah rekaman terus kita edit sendiri terus oh nyoba ini oh ternyata begini aja. Gitu semoga gitu ya. Yes, tidak sesusah apa yang kalian bayangkan. Berarti pakai ini aja, vape filter aja. Oke teman-teman, karena Yulinnya kita kok nggak ada ya di sini ya. Kita menggunakan Yulin untuk meteringnya. Sepertinya ikut ini apa namanya ke hard disk yang lama tuh Kak Dora. Oh. Jadi kita untuk apa namanya untuk monitoringnya kita menggunakan punyanya vape filter ini aja, di limiter ini aja. Di situ kita juga bisa nge-monitoring ya teman-teman. Jadi gampangannya gini teman-teman, untuk nge-mastering ya. Nge-mastering paling gampang. Sebenarnya pakai limiter itu aja itu udah cukup kalau untuk sebuah voice over ya, sebuah voice over, karena kita nggak perlu tambahan-tambahan yang lain, kecuali kalau misalnya memang untuk yang profesional banget, atau sebuah musik, sebuah lagu. Itu selain limiter tuh pasti untuk mastering banyak lagi yang kita harus masukkan, seperti equalizer kita tambahkan lagi, terus atau ada stereo enhancer atau stereo imager. Nah, stereo imager itu juga berguna untuk mastering gitu teman-teman. Kan, tapi karena di sini kita mempelajarinya adalah basic editing dan basic mastering, udah mastering paling sederhana untuk sebuah voice over itu hanya menggunakan limiter aja itu udah cukup teman-teman. Jadi caranya oke, kita mulai Kak Bian. Sambil kita play audionya teman-teman, sambil kita play. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo Nah, di Voiceover. situ kan terlihat tuh Materi teman-teman. hari ini kita Kalau akan misal menggunakan membahas dan limiter, ada mempelajari wave-nya ya. basic mixing dan mastering di DAW Oke. untuk voice over. Biasanya semua bawaan di DAW pun juga pasti punya limiter, dan biasanya limiter itu juga memperlihatkan grafik seperti itu, pasti itu ada grafiknya, atau kalau nggak grafik ya ini hanya metering seperti yang di samping Yang di itu. kanan ini. Nah jadi gampangannya gini teman-teman, menggunakan limiter ini untuk mastering. Jadi sambil kita play audionya. Halo, selamat Nah. datang di live Zoom bersama Indo Voiceover. Materi hari ini kita akan membahas dan Nah, di situ kan mempelajari terlihat tuh, teman-teman. basic mixing dan mastering di DAW Di samping untuk yang voice over. bergerak itu Di adalah sini, dB-nya. mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Yes, dB-nya itu berarti masih ada di atas itu ada minus 4,3 teman-teman. Kalau teman-teman bisa kelihatan ya, di situ kelihatan ya.
minus 4,3. Biasanya di metering itu pasti ada tuh yang minus berapa itu pasti ada. Nah, untuk mastering standar audio yang digunakan oleh platform digital ya, kayak Spotify, YouTube, dan sebagainya, itu ada di angka minus 14, teman-teman. LUFS-nya itu namanya LUFS, teman-teman. Biasanya kalau misal tadi kita mau ngeliatin ada metering yang ternyata hilang di komputer kita ini. Mohon maaf teman-teman, itu ada namanya tuh LUFS, nanti di situ terlihat. LUFS itu tuh loudness units full scale namanya, teman-teman. Jadi itu tuh level standar batas yang digunakan untuk apa namanya tadi? Platform digital, Spotify, YouTube, dan sebagainya, agar dinamis. Semua track bisa sama, kayak tadi kita udah jelaskan itu. Dan itu standarnya ada di minus 14 LUFS, teman-teman. Itu harap dicatat. Standarnya minus 14 LUFS. Nah, gimana kita mencarinya? Minusnya 14 itu dari limiter ini, teman-teman bisa. Jadi sambil kita play, yuk langsung kita cari Halo, aja. selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk VoiceOver. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk VoiceOver. Nah, Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. teman-teman yang dilihat tuh adalah yang Halo. meternya itu ya, teman-teman. Meternya yang bawah itu. Jadi Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan itu dia titik birunya kan tadi naik di antara minus 15 sampai dengan minus 12 dB, teman-teman. Nah, itu berarti minus 14 itu kan ada di tengah-tengah mereka itu, minus 12 dan minus 15. Berarti teman-teman bagaimana mencari bisa ada di titik tengah-tengah itu, minus 14? Yaitu teman-teman harus sambil putar. Kalau misalnya itu kita sudah menambahkan gain di samping itu, teman-teman, kalau menggunakan limiter, naikin aja gainnya, itu udah cukup, teman-teman. Misalnya tadi kita nolin dulu, kita contohin ulang. Ini gainnya masih 0, kita play. Halo, selamat datang Nah, itu di dia live Zoom titik bersama Indo gainnya itu kalau VoiceOver. teman-teman lihat. Materi hari ini Dia kita naik akan tuh hanya membahas yang dan titik birunya mempelajari itu basic mixing dan mastering ya di di minus DAW untuk 18-an lah VoiceOver. ya. Di sini, Ya, itu mari di minus kita saling 18-an. sharing dan kita belajar Nah, bersama. kita cari sampai ke titik minus 14, berarti di tengah-tengah itu dikira-kira, teman-teman. Nah, ini Halo, bedanya ya, selamat datang. bedanya kalau misalnya pakai metering tadi atau enggak. Kalau metering itu jelas ada angkanya, teman-teman. Angka pasti. Jadi ada minus 14, minus 13, minus 12 itu ada. Biasanya kita pakai itu, cuma ini karena hard disk kita kebetulan kemarin sedang error ya, teman-teman. Jadi itu kayaknya ikut masuk ke sana gitu ya. Jadi kita pakai ini aja. Oke, basicnya seperti tadi, kita harus mencari titik 14 di mana. Kita sambil play, lalu kita sambil naikkan gainnya yang ada di samping itu, teman-teman. Ibaratnya kita tambah gainnya. Yuk, Kak Bian, kita mulai. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo VoiceOver. Materi hari ini kita akan membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk VoiceOver. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Halo, selamat datang di live Zoom bersama Indo Nah, VoiceOver. itu gainnya terlalu Materi besar. hari ini kita Turunin akan sedikit ya. membahas dan mempelajari basic mixing dan mastering di DAW untuk Ya, kira-kira mungkin VoiceOver. di 4 ya. Di sini, mari kita saling sharing dan kita belajar bersama. Nah, mungkin kira-kira kita tambah gainnya di 4 itu tadi dia sudah pergerakannya ya, sudah di antara minus 12 sampai minus 15. Itu berarti kira-kira bisa kita ambil di minus 14 tuh ada di situ, teman-teman. Karena kita hari ini tidak bisa ngecek secara pastinya ya, minus berapanya ya. Gitu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang ada metering itu tadi, teman-teman bisa ngecek itu tadi minimal, bukan minimal, tapi standarnya. Standar adalah minus 14 LUFS. Gitu, teman-teman. Nah, udah setelah itu basic mastering sesimpel itu aja, teman-teman. Yang penting mencari titik minus 14 itu mastering.
gitu loh. Itu sudah selesai, mastering kita sudah selesai. Mixing sudah selesai, mastering sudah selesai. Gitu teman-teman. Ya sudah kalau misalnya itu sudah dapat di minus 14, setelah itu kita render. Berarti kalau misalnya dia sudah di minus 14 LWFS itu bisa dipastikan sudah standar dan itu tidak akan jomplang dengan audionya yang lain teman-teman. Kecuali kalau audio yang lain itu memang masteringnya juga tidak beres ya. Nah, Gitu teman-teman. Jadi itu memang standarnya adalah minus 14 gitu. Jadi kalau teman-teman mau masukin ke platform digital, Spotify, YouTube dan sebagainya, kalaupun teman-teman nih ada kesalahan dalam mastering, LWFS-nya itu tidak standar, tidak minus 14, misalnya minus 10, minus 9. Berarti itu lebih banter kan, dia banter banget itu berarti. mantap banget. Nah, itu nanti dia secara otomatis dari Spotify dan YouTube juga akan mengompres menjadi ke minus 14. Dia akan otomatis mengompres teman-teman menjadi minus 14. Cuma minusnya ya namanya kekompres, berarti itu menurunkan kualitas audio teman-teman. Jadi supaya kualitas audio teman-teman itu tidak terkompres, ya teman-teman harus mencari titik minus 14 LWFS-nya itu dulu. Jadi itu pentingnya mastering teman-teman. Supaya dia tidak terkompres. Gitu. Oke, setelah itu udah selesai, ini basic mixing dan basic masteringnya sudah selesai. Untuk voice over, setelah itu kita render. Nah ini dalam perenderan itu juga langsung kita masuk ke tes render, Kak Bian. Format yang diperlukan dalam rendering itu juga penting ya teman-teman. Biasanya antara audio itu hanya antara MP3 dan WAV. Kalau MP3 itu dia memang file size-nya lebih kecil, tetapi dia mengompres suara. Kalau WAV itu dia memang filenya lebih besar, size-nya, cuma hasil apa yang teman-teman rekam, apa yang teman-teman edit, dan apa yang teman-teman dengarkan pada saat editing itu tidak akan terkompres. Jadi benar-benar suara asli. Dan standarnya untuk ngupload dan ngirim semua file audio itu adalah WAV teman-teman. Jadi yang kita kirim untuk mastering, untuk apa gitu, ini udah mastering ini gitu, berarti kita ngirimnya WAV gitu. Kalau ini kita cuma ngirim preview nih, ngirim preview cukup MP3 aja, kan cuma buat didengerin doang, bukan untuk digunakan secara komersil gitu. Oke, berarti sekarang kita format yang penting kalau untuk WAV ini teman-teman, itu standarnya adalah 2448. Itu yang harus teman-teman catat, teman-teman bisa catat atau teman-teman ingat, WAV 2448. Apa itu 2448? 24 bit 48 kHz. Itu sample rate teman-teman. Jadi di semua DAW atau semua editing audio ya, itu pasti kalau pada bisa ya. Oke, sudah. Oke, berarti bisa nih kita ambil record lagi, jadi teman-teman bisa ngulang lagi ya nanti ya kalau misalnya masih bingung. Oke, setelah tadi udah sampai render WAV, sudah itu teman-teman siap buat dikirim ke klien, siap untuk masuk ke digital platform dan sebagainya. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan, mangga Mangga apel. apa yang masih bingung teman-teman? Oke Sekarang teman-teman, ya saya on jika cam. ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Bisa open mic atau kalau misalnya lagi malu untuk open mic bisa ketik di kolom chat ya teman-teman semuanya. Tapi harusnya jangan malu dong. Kita kan Iya. belajar voiceover ya, belajar uh, bicara, belajar berakting. Berakting. Nanya aja pakai acting ya. Betul-betul, silakan. Ada Kak Rizky, boleh Kak? Silakan. Silakan Kak Rizky. Halo, halo. Halo Halo Kak Kak Rizky. Rizky. Eh, ini kalau apa namanya? Kalau di PC atau di laptop itu kan bisa pakai Reaper atau yang lainnya gitu, DAW yang lainnya. Terus yang apa? Pada dasarnya kan sama aja, Betul. editing, mastering dan juga mixingnya. Nah, kalau misalkan untuk mobile nih Mas, mobile device pernah nyoba nggak untuk editing basic gitu? Atau mungkin kalau misalkan sudah pernah nyoba
Itu apa ada rekomendasi apa nih bisa buat editing atau mixing mastering di handphone? Itu aja paling. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky pertanyaannya. Kalau dari aku pribadi ya, kalau dari aku pribadi dulu nih Kak Bian, aku belum pernah editing audio secara langsung menggunakan mobile ya, karena di mobile atau di handphone itu tuh editing hanya sebatas untuk motong aja sih sebenarnya. Hanya untuk motong, terus mungkin ada efek apa? Ada fitur-fitur untuk menghilangkan noise gitu mungkin juga ada ya. Jadi cuma ngilangin noise dan motong-motong doang gitu Bian. Kak Rizky. Sorry. Terus mungkin untuk deket-deketinnya juga yang jauh-jauh jarak-jarak kayak gitu mungkin juga bisa ya di mobile ya. Bisa. Cuma ya itu tadi kita tidak bisa buat membersihkan suara-suara clicker atau plosive atau apa gitu. Mungkin nggak bisa ya. Aku juga karena nggak pernah sih editing menggunakan handphone. Paling pun hanya di aplikasi editing video ya, kayak apa CapCut ya, mungkin CapCut yang ada fitur buat ngedit audio itu Kak Rizky. Tapi itu setahu aku sih cuma sebatas ngilangin noise, motong-motong aja, terus habis itu deket-deketin aja, udah cuma sebatas itu sih kita. Dan di situ kita nggak bisa buat ngatur membersihkan efek-efek yang lain atau suara-suara gangguan yang lain hingga ke proses nanti audionya itu di render formatnya apa atau apa mungkin nggak bisa ya. Karena kalau aku pribadi sih belum pernah menggunakan handphone. Kalau Kak Bian mungkin udah pernah belum? Atau Kalau ada? aku pribadi, saya sebenarnya juga belum pernah. Cuman aku pernah ngeliat di YouTube lah, di TikTok. Itu ada namanya BandLab kalau nggak salah. Oh, BandLab ya, BandLab. ya. Itu dia ya mirip DAW, cuman dia lebih simpel aja. Cuman minusnya dia nggak bisa download plugin-plugin yang kayak tadi, kayak FabFilter, Isotope itu nggak bisa dia. Dia bisanya cuman pakai bawaan BandLab-nya itu aja. Tapi sebenarnya fungsinya sama aja sih Kak. Tapi kan bawaan BandLab itu kan juga udah ada equalizer, ada kompresor, ada juga ya berarti Kak Bian ya. Ya, Itu sih BandLab. mungkin apa namanya? Saran dari Kak Bian tuh mungkin menggunakan BandLab itu tadi. Ya, Aku juga pernah sih sebenarnya pakai Fruity Loop Mobile. Pakai Fruity Loop Mobile. Bisa juga itu sebenarnya cuma ribet. Ribet banget sih. Ribet banget Kak Rizky. Cuma kalau misalnya Kak Rizky memang sudah terbiasa menggunakan mobile, ya itu tadi mungkin rekomendasi dari Kak Bian bisa mencoba BandLab ya. BandLab gitu Kak Rizky. Soalnya kan kalau laptop saya ini laptop kentang nih ya. Jadi itu kalau Reaper sendiri kalau saya lihat kan UI-nya itu pakai produknya Apple tuh. Kalau pakai produknya Windows aman nggak sih? Dan itu spesifikasinya seberapa besar dan untuk laptop kentang gimana tuh? Oh, aman banget Kak Rizky. Jadi kenapa kita menggunakan Reaper juga dan kita merekomendasikan Reaper karena Reaper DAW yang termasuk ringan. DAW yang termasuk ringan gitu. Jadi saya pun juga pribadi menggunakan Windows, laptopnya Windows itu pun juga kentang sebenarnya Kak Rizky. Laptop kentang juga tapi saya menggunakan Reaper tuh aman-aman aja karena Reaper itu termasuk DAW yang ringan. Yang berat itu tuh adalah plugin-pluginnya, plugin-plugin yang pihak ketiga ya Kak Rizky, plugin-plugin pihak ketiga atau plugin-plugin yang di luar dari bawaan. Misalnya Kak Rizky download plugin apa gitu atau download plugin apa untuk apa gitu, itu malah yang berat-berat karena itu makanan plugin adalah RAM. Jadi kalau misalnya cuma sekedar Reaper terus Kak Rizky installin kayak misalnya tadi FabFilter, Isotope gitu untuk laptop, ibaratnya laptop kentang kalau kita bilang ya Kak Rizky, itu aman banget, aman-aman aja. Karena RAM 4 GB pun tuh bisa beroperasional di situ. Bisa banget. Itu license nggak ya Mas? License, betul kalau Reaper. Berapa Tapi tuh? kalau misalnya itu dibeli sekali ya, sekali beli sih kalau misalnya DAW kayak gitu. Kalau yang license resmi sih bisa sampai 1 jutaan ya Kak Rizky. Cuma kalau misalnya sekedar Kak Rizky hanya ingin mencoba dan sebagainya, mungkin kalau Kak Rizky pengguna Windows kan bisa crack ya. Kalau pengguna Windows ya Kak Rizky ya. Paling gampang tuh. Kecuali kalau Kak Rizky pengguna Apple, kalau pengguna Apple tuh tidak ada crack-crackannya, jadi harus ori semua gitu.
Ibaratnya sih gitu sih Kak Rizky. Kita di sini tidak ini ya, tidak nggak munafik sih sebenarnya. Saya pribadi pengguna Windows pun juga sering nge-crack juga sih sebenarnya Kak Rizky. Hidup cracking. Ya, Betul. Gitu sih Kak Rizky. Oke, terima kasih. Tadi satu lagi deh. Mm. Kalau dibandingkan Audacity yang kalau di Windows itu bisa free ya, itu eh, gimana tuh fitur-fiturnya? Audacity ya. Oke, kalau misalnya Reaper dibandingkan Audacity. Kalau Audacity itu masuknya tuh kalau saya bilang ya, kalau aku bilang tuh bukan DAW Kak Rizky. Itu hanya audio editor. Kalau DAW itu Reaper itu sudah masuk DAW. Jadi yang dimaksud dengan DAW atau audio editor hanya bisa mengedit sebuah audio aja gitu loh. Sebuah satu audio atau mungkin bisa lebih ya kalau di Audacity. Tapi itu hanya sebatas ngedit audio itu, jadi motong, bersihin kayak tadi gitu proses mixing dan sebagainya. Cuma kalau yang dimaksud dengan DAW itu adalah Digital Audio Workstation, itu bisa multi track sebanyak apapun tracknya. Lalu bisa buat ya ibaratnya bisa buat gampangannya kalau misalnya di musik itu bisa masukin MIDI. Bisa gambar MIDI di sana, bisa gambar instrumen di sana, itu namanya DAW. Tapi kalau misalnya Audacity itu kan nggak bisa tuh gambar DAW, gambar MIDI kan nggak bisa di situ. Jadi itu hanya audio editor bukan DAW gitu Kak Rizky. Oke, terima kasih sudah lengkap. Siap, sama-sama Kak Rizky. Mungkin ada yang lain teman-teman? Ada nih Mas Hanin di kolom Hmm, chat dari Kak yeah. Fahrina. Malu-malu. Download Reaper-nya berbayar nggak? Kalau misalnya yang license asli berbayar, itu tadi kita bilang adalah Reaper tuh sekali beli sih, sekali beli itu sejutaan ya harganya untuk DAW Reaper. Tapi itu tadilah, kalau misalnya emang pengguna Apple ya harus bayar karena tidak ada crack-crackan ya. Tapi kalau misalnya siapa tadi Kak Fahrina ya, Kak Fahrina pengguna Windows, banyak banget crack-crackannya, jadi bisa di-download secara gratis, bisa diinstal secara gratis di situ. Kita tidak ini ya, tidak munafik karena kita tidak jualan itu gitu. Betul. Kita tidak munafik karena kita juga menggunakan itu sebenarnya kalau saya pribadi. Kalau untuk di studio di voiceover ini ya karena pengguna Apple jadi semua membayar ya. Gitu Kak Farina. Oke, Oke, Terus ada lagi pertanyaan? ada. Oke. dari Kak Aini. Hmm. Minggu kemarin pas dubbing ada BGM, background musik. Supaya VO-nya menyatu dengan BGM dan bagus kayak kemarin, tekniknya gimana? Oke, tekniknya kalau misalnya mau ngomongin teknik nih ya, kalau misalnya mau ngomongin teknik itu sebenarnya kita harus masuk lagi ke apa DAW karena kita di situ harus antara antara voice over dengan BGM-nya, dengan background musiknya itu tuh frekuensi jangan sampai nabrak. Itu tuh juga harus diperhatikan. Jadi frekuensi voice over di mana, nah frekuensinya BGM itu harus kita taruh di mana gitu. Cuma itu mungkin terlalu ribet ya, mungkin terlalu bukan basic lagi namanya. Kalau misalnya kita cuma bilang basic untuk supaya enak aja nih, supaya menyatu gimana? Ya udah nanti setelah editing tadi kelar, jangan sampai mastering dulu ya. Jadi editing kelar tadi sampai masuk-masuk efek, sampai limiter pun masuk. Habis itu baru masukin background musiknya. Kak ini, masukin background musiknya udah paling gampang, cara paling gampang adalah kalau misalnya background musiknya masih terasa terlalu besar ya udah tinggal kecilin aja gainnya. Sesimpel itu. Itu yang basic banget. Jadi kita nggak perlu ngelihat frekuensinya nabrak atau nggak usah. Itu enak sih, enak, tetap enak, pasti enak. Cuma kalau misalnya emang didengar detail banget ya pasti nabrak frekuensinya ya. Gitu. Cuma kalau misalnya cuma buat sebatas gitu aja sih aman-aman aja Kak ini. Setelah editing selesai, setelah mixing tadi selesai, efek-efek udah masuk semua di voiceover, baru tarik BGM-nya masuk, di play. Oh ternyata background musiknya masih kebanteran, gainnya dikecilin aja yang background musik. Gitu Kak ini. Berarti itu sesimpel ngedit
Kalau kita bikin reels di Instagram kah gitu atau pakai VN Iya, atau iya CapCut? betul betul. Oh, Kalau untuk basicnya tuh simpel itu Kak Dora. Gitu. Kecuali kalau udah masuk ke yang editing tahap atas lagi ya kayak tadi itu ya misalnya untuk editing portofolio kah atau untuk editing film kah atau apakah gitu ya itu frekuensi jangan sampai nabrak. Cuma oh betul. Kalau cuma misalnya kayak company profile atau iklan yang musik doang, terus nanti suara kita masuk, nah itu kan berarti musiknya harus lebih pelan. Terus nanti kalau misalnya kita pas lagi berhenti VO-nya, kan musiknya bisa keras tuh. mm, Nah itu yang advance ya, yang susah ya. ya itu teknik balancing aja sih kalau itu. Jadi main ngecilin volume auto ya namanya automation automation Hmm. dynamic ah automation lah itu. dynamic automation namanya itu dia Hmm. yang otomatis buat ngatur di mana suara background musik itu harus tinggi, di mana dia harus turun pada saat voice overnya masuk gitu. Itu emang ada tekniknya juga sih, ada caranya juga gitu. Mungkin kalau Oh. ada waktu kapan-kapan gitu kita mau bahas-bahas kayak gitu boleh juga kalau ada Apakah requestan teknik dari ini teman-teman. diperlukan, teman-teman? Iya. Terus ngatur frekuensi-frekuensi Gasken. ya, ngatur frekuensi-frekuensi biar nggak nabrakan tuh gimana gitu. Boleh, Kita boleh, tuh boleh. kita tuh ngadain kelas ini tuh SE tergantung Seru. requestan dari teman-teman aja kok ya, Kak Dora ya. Iya betul. Betul. Teman-teman ini butuhnya apa nih gitu. Kita di sini bukannya bukannya yang paling tahu apa enggak, kita sama-sama belajar kok di sini. Cuma kita adalah sharing ilmu apa yang kita ketahui, apa yang kita terapkan ya di Indo Voice Over ini. Gitu Kak Dora. Yes, kita juga mendengarkan eh, seruan Allah seruan Seruan. seruan dari Votisun tuh butuhnya Betul. apa? Misalnya Betul. mereka adalah voice over talent yang Mm-mm. rekaman sendiri, ngedit sendiri itu butuhnya apa tuh? Nah, itu boleh banget sampaikan ke kami, bisa DM, bisa sampaikan sekarang supaya kita bisa Yes. bikin jadwal nih. Oh, besok kita begini nih, ada yang Mm. banyak yang butuh nih untuk tahu mixing tuh apa, mastering gimana gitu. Iya, Gitu. betul. Dan kalau Yeah. teman-teman ada saran yang lain juga kita akan tampung saran teman-teman semuanya. Selain Gimana teknik dubbing. membuat kopi? Iya, selain dubbing. Dubbing terus nih yang diminta nih. Buat kopi. Gimana Belajar membuat ngedit kopi juga yang nih. enak gitu loh. Nah, boleh. Kenapa dia sini? SE rasan-rasan apa nih SE? Enggak ini, siapa tahu nanti ada yang request gimana Kak teknik cara membuat kopi yang enak gitu. Aduh, Oh, kita Itu pindah bukan lagi. mixing loh. Mixing kopinya berapa takaran, gulanya itu kan di mixing tuh. iya, Oh ya betul mixing. benar. Mixing untuk istilah ini ya, istilah lain ya. Iya. Oke, itu ada pertanyaan lagi tuh kayaknya Kak Gebi, Kak Dora. Apa nih? Oh, dari Kak ini. Kak kirim Ya. sampel ke agensi kan syaratnya harus raw. Itu berarti Ya, maksudnya tanpa efek. Noise reduction pun nggak boleh. Nah, betul. coba itu Kak Gebi tanya jawab Kak Gebi, gimana Kak Gebi? Sepertinya Mas Adin ini banget ya. Ada dendam pesumat gitu sama saya. Enggak, bukan dendam. Pertanyaan skripsi ini. Kak Iya, Gebi kan admin talent nih kebetulan di Indo penting. Voice Over kan. Jadi Betul. Oke. Yes, betul Kak. Dikirimnya raw tanpa noise ya. Karena kan Ya, apa ya, supaya kita juga eh tahu nih apa audionya kakak juga. Nah, jadi kan karena kalau klien kadang ada request-requestnya tersendiri tuh. Dan biasanya banyak banget "Ah, ini ya kirim tanpa raw." Karena kalau misalnya suaranya kirim banyak, tanpa efek, iya kirim tanpa tanpa efek, raw. kirim tanpa raw, kirim tanpa efek gitu. Kalau misalnya suaranya banyak, tambahin efek kan jadi tidak apa ya jatuhnya natural kayak gitu. Betul. Dan kita pun sebagai admin talent juga Mm-mm. bisa tahu nih, oh jenis suaranya seperti ini gitu. Yes, Satu itu untuk tahu suaranya seperti apa dan bisa bisa bagaimana gitu. Suara ya. rendahnya seberapa, suara tingginya nanti seberapa. Cocok untuk Mm-mm. company profile kah atau untuk yang casual seperti iklan gitu. Satu itu untuk suaranya seperti itu. Yang kedua, audionya nih. Jadi sound engineer Mm-mm. juga tahu, oh audionya kalau raw berarti bisa tahu, oh ini masih agak noise, tapi noise-nya apa? Noise-nya bisa dihilangkan. Misalnya, oh ini room-nya nggak banyak barang nih, jadi Yes. apa namanya mantul-mantul gitu. Nah, nanti dari kita juga bisa kasih tahu, kita juga bisa memberikan saran, oh di Mm-mm. depannya kasih bantal-bantal atau apa gitu, treatment room, treatmentnya gitu, supaya bisa menghasilkan suara yang lebih jernih, lebih baik. Itu kenapa kita Yes. maunya yang raw gitu dan kayaknya semua agensi juga gitu deh maunya mereka Mm. kirimnya itu raw, jadi bisa ngasih tahu juga tips dan triksnya.
Iya. Gitu. Bener kakak sound engineer untuk audionya? Betul, betul. Jadi kenapa rata-rata agensi itu ngirimnya mintanya RAW ya itu. Jadi udah biarin aja kalian tuh rekaman aja gitu. Yang ngedit biar Iya. sound engineer sini. Biar ada kerjaan Gitu. ya. Itu memang job desk-nya. Iya, betul. Nanti Jadi nggak kerja. jadi kalian teman-teman ngirimnya ya udah rekaman aja teman-teman, nggak usah mikirin masalah editing. Biar disulap Gitu sama kalau untuk ke agensi SOD. ya, kecuali kalau misalnya Kak ini juga pengen belajar editing apa-apa gitu. Ya basic-basic editing kayak misalnya yang tadi kita jelaskan, kita ajarkan di sini, kita saling sharing tadi di sini itu basic penting sih sebenarnya Kak ini untuk Kak ini bisa belajar editing ya. Terlebih Kak ini sebagai talent voice over harus tahu lah seenggaknya gitu basic-basicnya ngedit. Ya. Gitu Kak ini. Apakah sudah cukup menjawab Kak Aini? Semoga sudah ya. Tanya satu kali lagi boleh? Boleh. Boleh Kak Rizky. Kita masih ada di sini sampai jam 8 malam. Wow. Mantap. Wah, Itu pindah Sampai ke malam. rondaan aja, pindah ke ronda. cakro sebelah gimana itu? Sambil ronda. Oke, gimana Kak Rizky? Oke, Eh, yang pertama apa? Ini kantornya udah nggak di Pelemburan ya? sudah tidak. Kita Oke. dipindah di Sengkan. Oh, Sengkan. oke, oke, oke. Terus yang kedua ini mungkin bisa dijawab sekarang atau nanti mungkin next kelas itu soal pemilihan device nih. Kayak saya kan punya sebenarnya pengen upgrade dari yang selama ini masih punya, yang punya itu adalah kondenser, mic kondenser. Kemudian pengen upgrade karena ternyata walaupun udah barang ditutup dan segala macam itu masih ada karena kondenser kan apa namanya mengambil suara yang terdekat masih masuk gitu. Nah, Betul. mungkin rekomendasi mikrofon yang buat ini deh, buat apa home recording gitu. Mungkin bisa dijawab sekarang atau next class deh, boleh. Thank you, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, oke, Langsung, langsung aja lah. langsung. Ya bener kalau misalnya kondenser tuh emang dia nangkep secara lebih luas ya. Kondenser tuh lebih luas, jadi lebih sensitif, lebih luas. Jadi suara-suara dari jauh pun tuh sebenarnya bisa masuk gitu. Kalau misalnya emang untuk voice over aja ya, untuk voice over aja, untuk hanya suara kita aja yang bisa fokus gitu tuh memang disarankan menggunakan mic dynamic Kak Rizky. Mic dynamic seperti yang kita gunakan ini dynamic kalau misalnya kelihatan di itu. Nah, kalau misalnya untuk dynamic yang rekomendasi dari kita ya standar Shure ya biasanya ya. Ini Shure tipe apa BM berapa sih? Belakang Bang. Kita juga lupa ini tipe apa ini ya? 75. Tipe Sure, SM, betul SM berapa? SM. Ini dia 7B. SM7B. Kak Rizky mungkin Kak Rizky bisa cari-cari ya Shure SM7B. Itu Yang budget dong Mas, itu kayaknya kalau Shure lumayan ya. tapi kan itu produk lama Kak Rizky. Iya sih. Kalau misalnya yang budget mungkin ada kayak apa namanya? Eh inilah apa namanya? Meana apa? Mau no. Mau no. Wah tuh Kak Rizky, thank you. Mau no tapi carinya yang dynamic. Kak Rizky, pokoknya carinya yang dynamic aja. Kalau misalnya emang fokusnya untuk voice over ya, Kak Rizky keperluannya untuk apa nih? Iya untuk PO sih. Untuk VO ya? Nah, kalau untuk VO sih Maono itu lumayan tuh. Itu juga budget tuh. Setahu aku sih Maono masih di bawah 1 ya. Terakhir aku ngecek yang kondensor itu sih di angka 800-700an sih kalau nggak salah. Gitu sih Kak Rizky. Oke, berarti salah satunya mau no ya. Salah satunya Maono bener. Tapi itu tadi kalau misalnya emang fokusnya ke voice over, carinya yang yang dynamic aja, jangan yang kondensor. Gitu. Oke, terima kasih sangat. Siap. Thank you Kak Rizky. Teknika, Mas, ditanya lagi nih. Tergantung seri. Itu audit teknika. Ya. Oke, itu ada pertanyaan dari Kak
Farina Fahrina. ya. Oke, Mm-mm. mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Oke, Nanti kalau misalnya Kak ada Farina. pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ya. Ada. Ya. Ya, Boleh, boleh, oke. boleh di PR berikutnya bro. maksudnya. Kalau yang Audio Teknika Teknika. TR Ah, 2100 itu gimana Kak? Langsung mesenin. oke. Wih. Kalau untuk Audio Teknika yang itu ini aku barusan ngecek nih ya, barusan nyari nih ya. Karena kan kita nggak apal semua merek, semua series ya. Benar. Kita ngecek nih Audio Technica TR 2100 ya yang dipakai sama Kak Farina ya. Itu dia udah dynamic sih, dynamic. Eh, 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 Kalau secara pribadi saya belum pernah nyoba ya. Secara pribadi saya belum pernah nyoba. Cuma kalau misalnya dia sudah masuknya ke dynamic itu seharusnya sih lumayan ya, bagus ya. Karena saya pribadi belum pernah nyoba nih Kak Farina. Cuma kalau menurut Kak Farina gimana nih? Misalnya suaranya ada kurang apakah atau apakah gitu? Karena apa namanya, input yang dimasukin itu juga tidak hanya sekadar ininya ya Kak Farina, tidak hanya sekadar mic-nya yang digunakan, tetapi audio interface-nya juga berpengaruh gitu Kak Farina. Jadi mau Kak Farina itu menggunakan mic yang harganya 4 juta, 5 juta, tetapi audio interface-nya sangat jomplang dengan harga mic-nya gitu, misalnya hanya menggunakan yang 300 ribuan apa-apa, itu sama aja juga tetap nggak ngaruh gitu Kak Farina ibaratnya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya emang mau buat stabil yang bagus ya apple to apple. Jadi harus mic-nya range-nya yang di mana, menggunakan audio interface-nya juga range-nya yang di mana gitu Kak Farina. Gitu sih. Jadi jangan yang pakai mic-nya, oh mic kok harganya 5 juta loh padahal, tapi kok hasilnya inilah. Audio interface-nya pakai apa? Cuma pakai apa nih? Harganya berapa aja? Cuma yang 800 ribuan gitu. Ya jomplang banget, nggak bisa juga gitu loh, karena frekuensi yang masuk juga pasti nggak bakalan bisa maksimal dari mic yang harganya semahal itu gitu loh. Gitu sih. Oke, terus tadi ini Kak Farina mau menjawab nih ya, nggak pakai itu Kak, saat ini masih pakai mic wireless portable, masih latihan skill juga. Oke, nggak apa-apa Kak. Kalau misalnya untuk mic itu sebenarnya mau menggunakan apa tuh bertahap ya. Mm. Bertahap. Jadi kalau misalnya emang Kak Farina mendalami voice over, pengen serius-serius banget ya, mau mulai dari alat apapun tuh nggak masalah Kak Farina. Jadi nanti bertahap, 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 ada rezeki pengen ngupgrade alat ya upgrade, ada rezeki lagi pengen ngupgrade alat ya upgrade. Gitu aja sih Kak Farina. Yang penting bukan hanya alatnya, percuma kan alatnya bagus tetapi skillnya nggak ada. Makanya Kak Farina betul itu masih latihan skill juga itu bagus. Gitu Kak Farina. Di atas tadi ada apa itu, untuk editing saat ini pakai AI memungkinkan. Oke. Editing apa nih kalau misalnya minta suara hasil AI itu, kalau memungkinkan sih memungkinkan, cuma sangat tidak direkomendasikan karena suaranya AI itu ya gitu-gitu aja ya, kaku, dia tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai dinamik. Ini sebenarnya pembahasan AI ini sudah kita bahas kemarin. Kalau misalnya Kak Sandi ya, Kak Sandi kemarin melewatkan, bisa dicek mungkin besok di apa namanya, YouTube. YouTube. Di YouTube biasanya kita akan upload ya, cuma yang kemarin terakhir ini belum kita upload, jadi tunggu aja untuk pembahasan AI gimana. Tapi kalau misalnya tadi tanya untuk editing AI ini Kak Sandi, kami tidak merekomendasikan sih, karena mereka tidak punya rasa, komputer tidak punya rasa, karena mau itu rekaman, mau itu editing, itu semua membutuhkan rasa, membutuhkan feeling Kak Sandi gitu. Oke, tambahin info Kak Sandi kalau karena kita belum upload di YouTube, di Instagram. Instagram udah kita upload Kak. Oh Jadi iya, kalau di situ Kakak udah ada ya kayak biar. penasaran nih pembahasan kita yang kemarin tentang AI, bisa langsung cek aja di Instagramnya Indovoice Over Kak. Sudah terupload di situ. Tuh tongkrongan berat tuh. Iya, obrolan berat. Pembicaraan obrolan berat. Obrolan cakruk itu. Tongkrongan kita. Betul. Gitu. Oke. Oke, Jadi Oke teman-teman, Kak karena Sandi. sudah, wow, kita sudah 3 jam ternyata ya. Nah, emang ya. ya.
Iya, Mas ya. Mas An ini. Kita sudah 2 jam, nggak kerasa, walaupun tadi sempat tiba-tiba mati gitu kan ya. Cuman ternyata masih seru banget obrolannya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa on cam, gitu, karena kita akan foto bersama. Oke, yuk. Silakan teman-teman, Asik. bisa Yeay, on ayo cam, teman-teman. siapkan pose terbaik. Masuk terbaik. Ayo Kak Nanti kita Amal, akan ikut Kak foto Amal. 2 kali ya. Ini dong. Oke. Ya Kak Amal, ya Allah, dari tadi tuh mojo. Amal. Dari tadi Kak Amal tuh mojok loh. Voice over Astaga, talent kita. mantap. Voice over talent nih, voice over antusias juga nih Kak Amal nih. Ya. Oke Oke. teman-teman semuanya yang belum on cam mungkin bisa on cam ya. Masa cuma 3 nih yang on cam nih. Malu-malu nih kayak teman-teman nih. Halo. Loh, Oh, Bian udah siap-siap loh, Bian. Kak Bian sudah siap-siap gaya terbaiknya. Oke, dihitung ya. Oke, ini Kak Rizky mau on cam apa gimana nih? Nah, Oke, sip. Yes. Hai. kita tunggu. Waduh, mantap sekali Kak Rizky. Ini teman-teman lainnya nggak mau nih on cam nih. Oke, Kita ini dulu ya, foto hitung pertama dulu. ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya teman-teman. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Oke. Nah, sekali lagi dong. Sekali nggak cukup. Nah, Kak Nah, Sonaria akhirnya. akhirnya tadi belum pada. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Yeah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima teman-teman kasih semuanya banyak. yang sudah Terima kasih banyak join di live Zoom teman-teman. pada kali ini. Terima kasih antusiasnya. Sampai bertemu, Bertemu. sampai bertemu di live Instagram ataupun live Zoom bulan depan. Yes. Untuk kabar lebih Yeay. lanjut, pantau terus aja Instagram Indovoiceover maupun Indovoiceover Academy. Bye-bye semuanya teman-teman. Terima kasih. Selamat Dadah, selamat sore. sore. Thank you, Kak. Terima Yeay, kasih. sama-sama. Thank you. Terima kasih ya kakak semua ilmunya. Sama-sama, Terima Kasih kasih Kak. kakak, Kak. terima kasih Indo Voice Yeay, Over. Terima thank you, thank kasih. you. Yeay, 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 yeay. Oh, velocity. Velocity. Sudah. Iya. Velocity dulu.